Sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdebar-debar. Inikah pertanda? Namun ternyata salah harapanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Rendahnya Kesadaran Generasi Muda akan Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional, dengan saya sebagai Ketua Melati Aprianti Manurung dan anggota saya Liur Jayati Manurung, Yabis Pasaribu, Sandi Hakim, Aulia Putri, Bella Dwi Syafitri, Indika Sofia Nitya, Ananta Salsabila Lanturuan, dan Vira Mardia. Baiklah, materi kita kali ini adalah rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional. Nah, jadi di sini terbagi menjadi 5 nilai. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dan kebudayaan nasional. Jadi, contohnya itu adalah kita mencintai budaya kita sendiri tanpa menelasitirkan atau menyaring, seperti itu. Kita mencintai budaya kita, mencintai produk kita, menggunakan produk-produk yang dikembangkan oleh anak bangsa kita sendiri sehingga produk tersebut menjadi tersebar luaskan. Nilai yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Jadi, terkadang sekarang ini banyak kita jumpai sekali di kalangan remaja yang memiliki nilai-nilai sikapnya itu kurang nilai-nilainya. Seperti banyak pelanggaran, contohnya dalam bertutur kata, berbuat dalam mengerjakan sesuatu hal, pergaulan, itu jauh dari nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Ada kalanya kita menanamkan ajaran agama kita masing-masing, yaitu melakukan sesuatu hal yang baik namun tidak melanggar dengan aturan agamanya masing-masing. Seperti misalnya agama Islam, mereka boleh berbaur dengan siapa saja tapi tetap menanamkan amalan mereka sendiri, misalnya beribadah, baik menjaga makanannya, ibadahnya, seperti itu. Nilai yang keempat, selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Maksud dari selektif ini adalah melakukan penyaringan budaya asing yang masuk dari luar ke dalam. Kita hanya menggunakan budaya-budaya yang menurut kita bagus untuk kita contoh dan juga baik, seperti itu maksudnya. Karena sekarang ini, pada zaman sekarang ini, terlalu banyak budaya luar yang berdampak negatif dan buruk. Yang kelima, memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur. Jadi, di sini kita itu mempertahankan jiwa-jiwa nasionalismenya supaya tidak luntur dan tetap terjaga dengan keharmonisannya dan keindahannya. Nah, baiklah. Jadi, adapun dari kelima nilai berikut ini mengandung kekurangan dan kelebihannya. Seperti poin yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk kebudayaan dalam negeri. Ini akan dijelaskan teman kami yang bernama Tiur Cahyati Manurung. keuntungan dan kerugian kebijakan tersebut di atas adalah: 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dan kebudayaan dalam negeri. Keuntungan: semakin banyak produk dari lokal dan nasional yang tercipta, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik, produk nasional semakin terkenal. Kerugiannya, jika kita tidak menjaga semangat nasionalisme, maka kita lupa akan jasa para pahlawan yang merebut kemerdekaan dan yang telah memberikan rasa aman dan tentram hingga sekarang. Jika kita tidak mencintai produk Indonesia, maka negara kita tidak akan terkenal dan berkembang. Dan yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, dijelaskan oleh teman kami Yabes.
menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaiknya. Ada juga keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan sangat menguntungkan karena nilai-nilai Pancasila memuat butir-butiran kebaikan. Kerugiannya, jika kita tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka kita tidak memiliki budi pekerti. Hal ini mendapat pengaruh budaya dari luar biru. Yang melanjutkan nomor 3-nya Sandi Akif. 3. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Keuntungan sangat menguntungkan, berpahala dan masuk surga. Kerugiannya berdosa dan tidak punya pekerti yang rohani. Dan selanjutnya disampaikan oleh Aulia Putri. 4. Selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Keuntungan jika kita selektif, maka masuknya budaya dan teknologi dari luar menguntungkan beberapa aspek sosial dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan banyak informasi, kita terbantu dimudahkan untuk mendapatkan banyak informasi. Beberapa urusan berkaitan dengan aktivitas dan efisiensi. Belajar bahasa berbagai negara dapat menguasai iptek, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Dan selanjutnya dibacakan oleh Bella Dwi Sapitri. Pun juga kerugiannya adalah jika kita tidak selektif, maka keluar masuk paham-paham luar atau asing dapat merusak moral dan bangsa, melunturkan jiwa nasionalisme, kesenjangan sosial, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Mindika Sophia Aditya. 5. Memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia agar tidak luntur. Keuntungannya sangat menguntungkan, hal ini akan menguatkan bangsa ini. Kerugiannya, jika tidak dipertahankan, maka jati diri bangsa ini akan memudar kebersamaan, keramahan, kelembutan, keberagaman, dan tenggang rasa akan hilang. Hal ini mengakibatkan pengaruh dari luar dengan mudah masuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fira Mardia. Solusinya bersikap kritis terhadap budaya asing yang masuk, meningkatkan pengetahuan dan teknologi yang disertai iman dan takwa, menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat, menanamkan dan mengamalkan ajaran agama, menjelaskan supremasi hukum, selektif terhadap segala budaya asing, rutin presentase dari kami kelompok 2. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata maupun penerjemahan arti, saya sebagai ketua dan anggota-anggota saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.